Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustadzat, wabil khusus bintang tamu kita. Maskernya belum dibuka, ya kan? Maskernya dibuka baru kenal Bu ya, yaitu Ustadz Hafidz Salim. Alhamdulillah Ibu bisa hadir sore hari ini nemenin ibu-ibu majelis taklim. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, yang tadi sudah mengajarkan yang buat ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan lulus. Amin. Gampang apa susah? Gampang. Alhamdulillah. Jilid 1 gampang. Atau saja Mas Yuri jilid 1 gampang. Tapi insya Allah mudah-mudahan semangat Bu ya. Insya Allah nanti akan menjadi min ahlil Quran. Bisa memakaikan mahkota buat orang tuanya di surga nanti. Amin ya robbal. Terus juga yang sama-sama kita hormati para ustazah. Ada Ustazah Umi Muhibbah yang baru saja memimpin zikrullah, Ustazah Haja Zumara Ilyasa, Ustazah Haja Maisuri, Ustazah Uswatun Hasanah, Ustazah Atikah, dan juga Ustazah Rahimah, dan ibu-ibu yang lain ya, jamaah majelis taklim. Para ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita lanjutkan materi kita yang belum habis-habis nih Bu ya. Jadi wiridnya Syekh Al-Imam Ghazali hari apa Bu sekarang? Wah, hari ini hari Kamis, maksudnya wiridnya hari apa yang belum? Ahad. Nah, nanti ini saya kasih sedikit aja karena ada Ustadz Salim nanti ya, biar kebagian waktu supaya nanti maghrib kita selesai. Kalau nggak ngaji ntar jadi pamali Bu ya. Zikir yang hari Senin adalah hari Ahad Bu ya. Hari Ahad yaitu ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Yang Jumat sama Sabtunya udah diamalin belum? Insya Allah ya. Jumat sama Sabtu, ini Ahadnya ya. Apa ibu sekalian, kelebihannya yang pertama ya Hayyu ya Qayyum adalah asma Allah. Ya, asma Allah. Jadi kalau ada seseorang berzikir menyebut dengan asma Allah ya, dengan khusyuk dan penghayatan, kecil kemungkinan Allah berikan tangannya ketika mengangkat kedua tangannya dengan hampa. Artinya apa Bu? Segala apa yang kita minta pasti akan Allah berikan. Wiridnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan ibu sekalian, dari Asma binti Yazid, beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda mengomentari 2 ayat. Ayat yang pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tuh ya. Jadi ada hayyu qayyum. Nah, jadi kalau kita baca ayat kursi itu udah termasuk kita berzikir hayyu ya qayyum. Surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian ayat yang kedua adalah surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi nama Allah ini Bu sudah berlandaskan Al-Quran.
Satu surah Al-Baqarah 255, yang kedua surah Ali Imran ayat 1 dan 2. Apa kata Nabi, Bu? Sesungguhnya di kedua ayat ini terdapat nama Allah yang paling agung, yaitu Hayyu Ya Qayyum. Kalau kita zikir baca Hayyu Ya Qayyum ini, Bu, dan kita angkat kedua tangan kita ke langit, maka Allah nggak akan memberikan dengan tangan hampa. Artinya yang kita minta itu, Bu, nggak dikasih apa-apa, nggak mungkin itu. Makanya ketika ibu berdoa diselipkan ayat ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, supaya apa yang kita minta Allah apa? Kasih. Jadi Allah itu, Bu, sangat malu ketika ada hambanya berdoa terus tidak Allah kasih. Sama ketika ibu mamanya anak ya minta sama kita, minta duitnya, gitu kan? Kalau kita nggak kasih, kira-kira bocah ngapa tuh? Nangis sama ngambek? Kecewa nggak? Kecewa. Nah Allah tuh begitu, Bu. Jadi Allah tidak mau mengecewakan hambanya ketika dia angkat kedua tangannya tidak Allah kasih. Makanya ketika berdoa kemarin suruh apa tuh? Suruh angkat, suruh buka telapak tangannya gitu. Suruh angkat telapak tangannya, suruh buka, supaya nanti ketika Allah kasih, kita tinggal apa? Ngedengin. Ya, jadi kadang-kadang ketika berdoa, tangannya begitu, Bu, ya. Atau kadang mulutnya begitu, ditutup ya. Padahal itu adalah tempat kita meminta apa yang kita mau. Itu yang pertama. Kelebihan yang kedua, Bu, Ya Hayyu Ya Qayyum ini adalah zikir yang diijabah segala doa. Zikir yang diijabah segala doa. Ya. Di mana ada satu hadis dari Anas bin Malik, pernah Rasulullah dalam keadaan duduk, lantas ada seseorang yang sholat, kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Jadi pernah ada sahabat yang berdoa pakai kalimat ya hayyu ya qayyum. Ya, Bu, ya. Apa kata Rasulullah menjawab, Bu? Kata Nabi apa? Sungguh ia telah berdoa kepada Allah dengan nama yang agung, di mana siapa yang berdoa dengan nama tersebut maka akan diijabah, dan jika diminta dengan nama tersebut maka akan Allah beri. Tuh, makanya ibu sekalian ya, ketika kita berdoa kalimat itu jangan diapain? Jangan ditinggal. Ya Hayyu Ya Qayyum ketika kita berdoa. Apalagi kalau itu dijadiin zikir, wirid gitu ya. Wiridnya hari apa tadi? Hari Ahad. Ya, jadi hari Ahad wiridnya Syekh Imam Ghazali 1000 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Sambil ngapain? Sambil nungguin warung, sambil masak, sambil ngepel ya. Kalau Ibu Lilis sambil olahraga, sambil senam ya, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum gitu, Bu, ya. Insyaallah, Bu, ya. Yang ketiga, Bu, kelebihan Ya Hayyu Ya Qayyum adalah memperoleh rezeki ekonomi yang sulit dari segala arah. Jadi kalau kita merasa susah ekonomi kita, zikirnya ini pas. Apalagi di zaman corona, Salim ya. Di zaman corona semua serba apa? Susah. Tadi Ustaz Salim lagi cerita banyak tentang usahanya ya. Gara-gara corona akhirnya semuanya apa? Ketutup semua. Dah kita zikir Ya Hayyu Ya Qayyum setiap hari Ahad. Dan ini ibu sekalian, zikir Ya Hayyu Ya Qayyum adalah wasiat Nabi kepada putrinya Fatimah. Oh, jadi kalau ibu ngamal ini sama dengan ibu, sama seperti putri Nabi Fatimah Az-Zahra. Ya. Di mana kata Rasulullah disuruh membaca Ya Hayyu Ya Qayyum setiap pagi dan petang, setiap pagi dan sore. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan ini akan memberikan apa, Bu? Kemudahan rezeki kita. Emang nenek-nenek udah nggak nyari duit, ya, Bu, ya. Tapi kan anak pada nyari duit. Ya udah, sambil kita zikir Ya Hayyu Ya Qayyum, kita doain apa? Anak. Nanti kalau anaknya punya rezeki, punya duit, ilokan, emaknya nggak diapain, nggak dibagi, kebangetan ya.
Iloka. Iloka. Jangan sampai nenek-nenek bilang, ya saya mata udah kagak nyari duit, udah nggak usah zikir. Jangan ya. Justru zikir-zikir ini yang kita baca biar kita doain anak, biar anak yang nyari duit apa? Gampang. Ya Bu ya. Apa kata Imam Ghazali Bu? Barang siapa yang menginginkan agar luas rezekinya, ingin menjadi kaya, mempunyai kewibawaan, dimuliakan, terlindungi dari segala bahaya, tipu daya musuh, didengar dan ditaati tutur katanya, maka hendaklah membaca ya Hayyu ya Qayyum. Tuh. Ya, jadi kalau ngomong apa-apa dengerin. Ini kadang-kadang sama anak aja udah dengerin Bu ya. Kita nyuruh A, anak ngerjainnya apa? B, begitu ya. Jadi kalau pengen tutur katanya didengar orang, punya wibawa, terlindungi dari segala tipu daya musliha, menjadi kaya, maka zikirnya apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Kata Imam Ghazali, baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali setiap hari kalau beliau disuruh ya. Setiap hari, paling kagak setiap hari apa? Ahad Bu ya. Yang keempat Ibu ya, Ibu sekalian, zikir ya Hayyu ya Qayyum adalah terhindar dari bencana dan penyakit. Terhindar dari bencana dan penyakit. Di mana kata Rasulullah dalam hadis dari Anas bin Malik, beliau berkata apa? Idza qarabahum ru'un, idza qarabahum amrun, qala ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Nabi ketika dapat masalah berat, ya, Nabi ketika dapat masalah berat, beliau membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Pernah nggak Bu punya masalah berat? Berat banget ya. Bayaran sekolah anak kayaknya berat, nggak ketemu-temu ya. Dagang mau rugi mulu gitu ya. Makanya zikirnya diajarin sama Imam Ghazali surah apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Oleh karena itu Ibu sekalian, di Kiai Haji Nur Ali Bu ya, ini sebagai amalan yang dibaca kapan Bu? Ya Hayyu Qayyum. Subuh. Ya, setelah sholat fajar atau sholat qobliyah subuh, maka zikir ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Berapa kali Bu? 40 kali. Ya, 40 kali setelah sholat qobliyah subuh. Habis itu 40 kali baru subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Baru dah Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah qomat ya. Itu salah satu daripada wiridnya al-maghfurlah pakai Haji Nur Ali. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa ngamalin tuh Bu. Udah Bu, segitu aja. Ada yang ditanya? Ada yang ditanya? Sebelum kita dengarkan Ustaz Salim. Iya. Nah, saya silakan Ustaz Salim. Alhamdulillah Bu, Ustaz Salim yang biasa Ibu mungkin lihat di TV. Kebetulan kemarin saya sempat syuting bareng di TVRI dengan beliau. Silakan. Izin Guru.